antara pemilik sumber daya ekonomi dengan lembaga negara. Sehingga dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terlihat ketidakberpihakan negara kepada non-elit ekonomi. Jadi indikator yang kedua bahwa kemudian kita masih masuk pada oligarki yang kolektif. Nah yang ketiga adalah ada di beberapa daerah terlihat sekali ketika kenapa di Solo kita presiden kita di Pilkada di Medan. Kalau Anda lihat juga elit-elit tentara ini mantu, ya. Seolah-olah negara ini hanya dikuasai oleh keluarga itu aja. Tapi terlepas itu, bahwa kemudian seolah-olah kalau kita lihat ini ada orang yang berusaha, kan adanya pilkada itu masyarakat memilih orang ini pantas atau tidak pada sisi kapabilitas, kompetensi, dukungan. Tapi kita melihat ya mungkin ada yang mendukung, kalau saya karena nggak mendukung, bahwa ini seolah-olah ingin memusatkan kekuasaan pada segelintir orang. Itulah kemudian banyak orang mengatakan, oh Indonesia saat ini oligarki. Oke. Nah, hanya saja persoalannya ketika dia pada tipe bentuk kedua, oligarki kolektif, kan berbeda. Ketika oligarki bentuk pertama panglima, ini sumber daya itu larinya ke sini. Sumber daya kolektif dalam bentuk kerjasama, ya tentunya uang itu akan ke sini. Beda sama oligarki tipe keempat, di mana hukum, di mana bersifat non personal, itu keuntungan profit yang dimiliki oleh negara itu akan kembali kepada rakyat. Nah, pada tipe keempat ini kan kembali lagi. Misalnya kalau kita lihat di dalam pemilu kemarin, pilkada tahun 2019, terlihat bagaimana kalau Anda nonton Watchdog tentang bagaimana yang mendanai sebuah pilkada yang besar ini, pilkada, pilpres, pileg dan lain sebagainya, itu hanya ada pada segelintir elit bisnis. Nah, makanya kemudian dia sifat oligarki. Pada saat ini oligarki kita belum sampai pada oligarki bentuk ideal. Yang mana oligarki bentuk ideal adalah hukum menjadi, bahwa kemudian hukum menjadi suprem, ya ada supremasi hukum, kemudian adanya sesuatu yang bersifat non-personal. Anda bisa bayangkan saja contoh oligarki itu paling nggak mau dikritik kalau dia bersifat non-personal. Karena apa? Karena jika oligarki ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 tadi, itu tentunya bentuk-bentuk yang tidak ingin diganggu kekuasaannya. Contoh misalnya oligarki bentuk panglima. Kalau Anda bentuk panglima, misalnya Anda anak buah, nggak mungkin Anda kritik panglima. Dulu nggak bisa kritik otoritarian. Oh iya pasti. Kalau sekarang misalnya Pak Jokowi minta dikritik, tapi kenyataannya mohon maaf, ada banyak kasus orang-orang yang mengkritik kemudian masuk. Itu kenyataan. Nah, kritik itu yang kemudian susah orang melakukan sebuah kritik. Padahal di dalam wilayah demokrasi, kritik itu sudah biasa. Pejabat publik itu harus mau dikritik. Kenapa? Karena dia bisa ada di situ, dia makan di situ, dia menikmati fasilitas di situ, dia sebagai pimpinan di situ berdasarkan pajak yang diberikan oleh rakyat. Rakyat ini bayar pajak, sehingga wajar dong mau dikritik. Kalau nggak mau dikritik, jadi aja sultan, nggak perlu dikritik. Dialah kemudian yang memegang tampuk pimpinan, dia sendiri yang punya uang dia, itu nggak perlu kritik. Nah, kritik itu perlu sebagai satu hal membangun. Dan kalau pimpinan ini tidak mau dikritik, jangan jadi pimpinan. Nah, hal yang kemudian dipandang bahwa kemudian wah ini oligarki, ada betulnya. Tetapi oligarki bentuk mana? Oligarki bentuk yang kemudian bicara pada hukum, pada bicara non personal. Pada saat ini oligarki kita masih non personal. Ini saya kira itu menarik juga nih. Ini kita dapat
dapat pandangan dari Bang Fahmi bahwa ternyata oligarki itu ada bentuk yang ideal yang kemudian sesuatu yang dianggap tak terelakkan ya mungkin ya, tidak terelakkan dan dianggap itu bisa ya oke lah, itu bisa kita pakai gitu bentuk oligarkinya. Kalau kita lihat dalam lintasan sejarah, kalau dulu itu para elit politik kita itu mereka adalah pemikir gitu. Mereka pemikir yang kemudian masuk dalam kancah politik, sehingga mereka pada saat duduk di posisi-posisi elit politik itu mereka memahami bahwa politik ini kan, kalau kita lihat sejarahnya, politik ini kan kalau kata Plato itu ya idealnya para pemimpin itu adalah filsuf gitu kan, polis gitu kan, politik dari polis yang maksudnya untuk keamanan, kembali ke publik, yang kemudian mereka mengerti bahwa politik ini pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Nah tapi pada akhirnya kalau kita perhatikan sekarang, banyak sekali tampil politikus itu yang sifatnya sangat pragmatis. Mereka tidak mengerti tentang politik. Yang mereka mengerti adalah bagaimana mereka bisa mengamankan bisnisnya kan gitu. Kalau begini, tadi saya di awal coba untuk singgung tentang klientelisme yang abang sebut itu, ya kalau dalam kultur politiknya mungkin itu adalah patron klien gitu lah ya. Patron klien, kemudian di badannya itu kita sudah dikungkung oleh kartel politik. Nah dengan kondisi saat ini, yang tadinya para politikus itu kalau di zaman Orde Baru karena memang otoritarian yang dikuasai oleh segelintir orang, kalau sekarang itu menyebar. Mereka yang tadinya di behind, yang di belakang, sekarang tampil ke depan, ikut tampil ke depan, dan mereka masuk dalam kekuasaan. Ini justru ketika mereka tampil ke depan, mengambil alih, anggaplah mereka bisa mengatur aturan gitu ya. Contohnya begini, klientelisme itu dalam kultur politik kita, misalkan dalam pilihan legislatif aja. Ini kan contoh klientelisme. Kalau kita maju di suatu daerah, yang umum kita ketahui itu pileg itu para calon legislator itu mereka menawarkan kalau mau daerah ini dibangun, ini pilih saya, kemudian nanti daerahnya akan dibangun. Nah ini kan sebenarnya salah satu contoh klientelisme. Kalau pembangunan itu hanya dijanjikan untuk suatu daerah yang memang mereka mendapatkan sumber suara gitu. Padahal mereka dipilih itu untuk publik secara keseluruhan. Sehingga yang ada di benak masyarakat, pada saat mereka ingin pembangunan, ya mereka hanya ingin ada feedback langsung dari calon legislator kan gitu. Nah sehingga mereka yang maju di pileg pun mereka berpikir bahwa ini harus ada uang, karena mereka harus memberi suara dengan segala macam bentuk persoalan teknis di lapangan gitu kan. Nah dengan keadaan seperti ini kan menjadi sebuah kesulitan tersendiri dengan tingkat pendidikan masyarakat kita yang bisa kita bilang masih menengah ke bawah lah tingkat pendidikannya. Nah, apakah demokrasi dengan tingkat pendidikan kita sekarang ini menjadi rawan tidak, Bang? Oke, baik, saya akan menjawab. Bahasamu adalah klientelisme atau tidak, tapi kalau dalam bahasa saya kan begini. Dalam demokrasi itu, jadi gini, dalam demokrasi itu mau nggak mau kita harus memilih orang, segelintir orang yang kemudian memimpin negara ini. Dalam sudut pandang itu bisa berkali-kali gitu. Tapi tentunya adalah oligarki yang bersifat non personal, yang oligarki yang kemudian hukum menjadi supremasi. Di dalam demokrasi ternyata demokrasi yang dibangun, kalau orang bilang kan, oh kalau zaman dulu Plato menginginkan ada sofis, orang pemikir dan orang pintar.
Bagus sih pemikir dan orang pintar itu bagus, tapi hati-hati nanti jadi dia pikir dia pintar, tapi dia nggak ngapain. Hati-hati kalau orang pemikir dan orang pintar. Jadi yang penting itu adalah bagaimana dia punya afirmasi terhadap satu kondisi masyarakat yang di bawah, afirmasi terhadap minoritas. Minoritas ini jangan dipahami sebagai sesuatu yang jumlahnya sedikit, bukan. Saya tidak bicara mayoritas secara jumlah, tapi bicara mayoritas dan minoritas secara power. Kalau di dalam ekonomi ada minoritas yang berjumlah besar, tapi secara sebetulnya dia minoritas. Ya. Ada mayoritas yang jumlahnya kecil dalam ekonomi, tapi dia minoritas. Nah, yang harus menjadi concern dari orang-orang yang terpilih di dalam demokrasi itu adalah bagaimana mereka bisa melihat pada minoritas ekonomi. Orang secara minoritas politik, dia mungkin secara politik dia banyak, tetapi dia minoritas secara power. Nah, itu yang bagaimana afirmasi terhadap itu. Nah, kalau kemudian di dalam masalahnya begini, masalah yang kemudian ada adalah secara realitas pemilihan pileg, pilpres, pil bupati, pil wali kota dan lain sebagainya ini membutuhkan modal. Modal itu ternyata lebih pada modal ekonomi. Kenapa kok butuh modal ekonomi? Harusnya ketika di dalam persoalan politik yang dibutuhkan modal politik. Tapi ternyata tidak cukup. Dibutuhkan modal ekonomi. Harusnya ketika dia terpilih itu yang dibangun adalah modal sosial, modal trust, kepercayaan publik. Modal sosial dia bagaimana dia membangun jejaring. Modal sosial dia bagaimana dia bisa memberikan sebuah bukti terhadap apa yang dilakukan. Ternyata enggak. Ternyata yang terjadi saat ini, saya katakan makanya ini adalah oligarki yang bersifat oligarki yang kerjasama antara bisnis orang yang punya sumber daya ekonomi dengan orang yang punya sumber daya politik. Bahwa ternyata sumber daya politik itu tidak bisa bicara ketika tanpa sumber daya ekonomi. Kalau orang Batak bilang ngadong hepeng, ya, atau bilang dado piti mati. Jadi kalau dia nggak punya uang, maka dia nggak bakal bisa maju. Nah ini yang kemudian harus diberikan kesadaran. Persoalannya apakah negara kita bisa? Ini persoalan kenapa? Minoritas ekonomi kita masih banyak. Orang yang tidak terjamin kesejahteraannya, jangan bicara kita ngomongin politik. Orang yang bisa bicara politik itu sebagai sesuatu ideal adalah mereka yang sudah terjamin kesejahteraannya. Belum terjamin kesejahteraannya. Hari ini dia milih ente, kemudian saya datang, saya kasih duit milih saya juga bisa. Ini sebuah realitas yang nggak bisa kita pungkiri. Sehingga siapa yang punya uang? Dalam kondisi negara seperti ini ya ditambah sekarang COVID, tambah ekonomi juga lagi susah. Hanya orang-orang yang kemudian punya kesejahteraan yang lumayan, kelas menengah. Dan jumlah kelas menengah di Indonesia itu sedikit. Saya katakan sedikit. Oh, ada orang yang sekolah banyak, tapi dia tidak menjamin kelas. Sekolah yang tinggi itu ternyata tidak menjamin dia akan mendapatkan kelas. Tapi setidaknya mereka yang sekarang kebanyakan menjadi kelas menengah baru, yaitu orang yang sekolah kuliah, harusnya kemudian memiliki kesadaran. Saya katakan sebagai sebuah consciousness. Dia punya kesadaran nggak untuk kemudian membuat sesuatu. Tapi ketika kesadaran itu selalu dibenturkan pada ekonomi, itu yang susah. Artinya mereka mengalami kebuntuan juga pada saat itu. Ditambah dengan ada upaya untuk membangun patronase. Ya memang budaya kita memang budaya patron pride. Sehingga ada istilah, ada Ratu Adil lah, ada ini turunan siapa lah, ingin menjadi Prabu apalah gitu ya. Nah, di dalam bawah sadar masyarakat Indonesia masih ada patron pride.
Padahal harusnya kompetensi yang bersifat pada kompetensi diri, kapabilitas orang untuk memimpin itu harus lebih dikedepankan ketimbang platform crime, ketimbang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri. Jadi saya bilang kalau misalnya kita mau bicara pada pilkada atau bicara pada demokrasi seperti apa sih yang mau kita bangun? Apakah demokrasi one man one vote? Saya pesimis kalau demokrasi one man one vote di tengah kondisi ekonomi yang seperti itu. Orang bisa goyang kok dengan 100.000. Walaupun kita bilang, 100.000, 500.000 dibagi 5 tahun, berarti saya 100.000 dibagi 3, mahalan obat kue kuping ketimbang duit. Tapi ternyata kita kan orang yang dalam bahasa kita itu orang yang butuh kehidupan ekonomi ketimbang. Memang nanti akan menjadi sesuatu yang paradoks. Ketika masyarakat itu belum sejahtera, tapi kalau dia punya kesadaran ini masyarakat untuk kemudian melakukan memilih berdasarkan hak pilih mereka tanpa dibayar, itu good, itu luar biasa. Tapi itu butuh trigger faktor, butuh pengkondisian, dan tidak sederhana. Bagaimana harus membuat satu idiom, ya, itu luar biasa. Tapi dia bisa bangun itu menjadi hal yang luar biasa. Kalau dia pakai uang, ini orang lagi butuh uang, dikasih uang, jadilah istilah kita money politik. Sekarang kan nggak money politik lagi, mungkin pakai ATM, pakai apa Allah alam, itu macam-macam. Yang kedua, ketika orang pada sejahtera, ini bisa juga sebuah kerugian buat demokrasi, karena orang-orang yang kemudian berpikir untuk memilih itu udah masa bodoh. Jadi memang politik eksistensi ini ada di atas, politik kebutuhan ini ada di bawah. Harusnya ini bertemu, dan ini bertemu sekarang, tapi jalannya nggak bagus karena pakai duit. Tapi kalau dia pakai kesadaran, itu bagus sekali. Tapi itu dengan satu proses yang jangka panjang. Nah, kalau di kelas menengah itu udah nggak peduli lagi, siapapun presidennya, gua kerja, gua dapat duit, peduli amat presidennya siapa, bisnis tetap jalan. Hanya lebih pada sebuah aspirasi personal yang kemudian menjadi aspirasi banyak orang. Makanya kemudian bisa nggak kita melakukan sebuah perubahan untuk bisa saja? Kenapa nggak bisa? Saya kira bisa, tentunya proses yang panjang. Proses yang panjang membangun kesadaran bahwa sekarang jangan lagi mau dibayar untuk melakukan ini. Nah, di samping itu yang tidak bisa kita lupakan bahwa di dalam masyarakat Indonesia budaya pakai itu ada. Kamu saudaranya siapa, disuruh siapa, itu kadang-kadang masih hal menjadi penting. Misalnya ente punya kiai atau siapa, kalau adatnya didatangi oleh tokoh masyarakat, kemudian selesai dan misalnya ya ini misalnya dengan sistem noken yang ada di Papua gitu. Ya wajar aja kan orang dianggap pada waktu itu putusan Mahkamah Konstitusi sistem noken bisa dipergunakan di Papua. Pada satu sisi itu menghilangkan hak politik, tapi pada satu sisi hak budaya, ketua adat memiliki ketua adat. Nah, emang itu dua isu. Ini tadi abang sempat menyinggung tentang ini bang, tadi balancing kalau tidak ada oposisi yang kuat, ya ini betul-betul menjadi persoalan juga saat ini. Misalkan kita lihat kalau kemarin itu anggaplah dalam konteks yang terakhir ini Gerindra gitu misalnya, yang fit habis melawan petahana, ternyata juga saat ini bergabung gitu, masuk ke dalam bagian dari pemerintahan. Nah, ini kan suatu bentuk, ini model baru juga gitu. Kalau dulu kan zaman Pak Harto itu ada PDI lah sebagai oposisi gitu. Nah, kalau sekarang kan tidak ada oposisi yang betul-betul kuat. Kalau misalnya kita lihat PKS juga tidak terlalu kuat gitu, tidak bisa mengimbangi lah. Nah, ini kalau kita lihat dari basis ideologi, di satu sisi pemerintah mencoba untuk memberikan
atau menyeragamkan ideologi gitu bang. Bahwa ini kan hampir mirip-mirip dengan zamannya Pak Harto juga gitu, ideologi tunggal gitu kan. Kalau sekarang partai-partai itu sehingga jadi tidak jelas gitu platform ideologinya. Saya kan bilang begini, untuk menjadi, ya kita udah pada oligarki yang belum oligarki yang bagus. Masa oligarki yang tiba sekarang ini, untuk membangun demokrasi itu tidak hanya butuh partai. Ada civil society. Civil society siapa? LSM, Ormas, ini civil society. Karena civil society itu untuk menjadi penyeimbang kekuatan negara. Itu Ormas. Ormas itu bisa melakukan kritik terhadap negara di luar parlemen. Kritik terhadap pemerintah di luar parlemen itu dilakukan oleh LSM. LSM ada bicara pers, lembaga pers, media. Yang terpenting adalah ada penyediaan ruang publik yang bebas, di mana ruang publik itu kalau digambarkan Habermas sebagai public sphere, yang nggak boleh negara itu masuk ke situ, orang bebas ngomong apa aja. Nah, ada oposisi nggak perlu kuat, namanya oposisi itu nggak perlu kuat, yang penting ada posisinya, ada persnya, ada medianya,